Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Kita semua ada dalam masa pantang dan puasa. Dan di minggu pertama ini kita diundang oleh gereja untuk melihat bagaimana Yesus yang juga berpuasa selama 40 hari ini dicobai oleh iblis. Saya mau mengajak Anda untuk melihat cobaan pertama. Cobaan pertama ini tentang Yesus yang dicobai oleh iblis untuk mengubah batu jadi roti. Dan jawaban Yesus ini sangat indah dan sangat penting buat kita. Yesus mengingatkan manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kita lihat dalam Injil Matius dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa ini adalah sebuah cobaan? Saya mau mengajak untuk melihat pertama, pentingnya roti dalam hidup. Kedua, bagaimana ini adalah sebuah cobaan. Dan ketiga, bagaimana mengatasinya bersama Yesus. Roti ini tentu sangat penting dalam hidup. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa supaya Tuhan memberi kita rejeki sehari-hari. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan daily bread, roti sehari-hari, rejeki sehari-hari. Karena roti ini penting untuk kita hidup. Juga Yesus melipat gandakan 5 roti, cukup buat ribuan orang yang mengikuti Dia. Jadi
roti ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup supaya kita bisa terus melanjutkan hidup. Roti ini juga berbicara tentang apa selain tentang kelangsungan hidup. Godaan pertama ini berbicara tentang godaan kenikmatan dunia. Seringkali kita juga bisa katakan ini adalah godaan kedagingan. Bagaimana kita sebagai manusia itu mencari kenikmatan. Roti bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi supaya hidup nikmat, makanan enak, cari makanan enak. Makanya culinary business saat ini di masa COVID-19 ini terus berkembang karena kita mau makan enak. Anda mau makan enak gak? Banyak yang ketawa. Sekarang gampang cari makan enak karena bisa diantar ke rumah, bisa diantar ke pastoran, online, cepat sekali, dan pilihannya ada banyak. Pertanyaannya, apakah salah kalau mau makan enak? Salah gak? Apakah salah untuk menikmati hidup? Belajar dari Yesus. Yesus juga ikut pesta, bahkan Yesus mengubah air jadi anggur. Bahkan bukan hanya anggur biasa, tapi anggur yang paling baik, anggur yang paling nikmat. Karena berbagai hal di dunia yang Tuhan sudah kasih itu perlu dinikmati. Puji Tuhan, banyak yang lega karena ternyata menikmati makanan enak ini tidak salah, bukan dosa menikmati makanan enak. Jadi yang jual makanan juga seneng karena di paroki ini banyak yang jual makanan online untuk menyambung hidup ya, diusahakan supaya makanannya yang sebaik seenak mungkin. Tuhan menciptakan kita manusia dan diberi begitu banyak kebaikan dalam hidup untuk dinikmati. Makanya kita perlu juga belajar menikmati hidup, dan salah satunya dengan makanan. Bahkan juga hubungan kita dengan Allah sendiri ini perlu dinikmati. Makanya ada Mazmur yang katakan, kecaplah dan lihatlah, nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena manusia ini diciptakan juga untuk menikmati hidup. Dan Tuhan sudah kasih kepada manusia berbagai hal yang baik. Saat manusia diciptakan, Tuhan menciptakan berbagai hal juga, menciptakan dunia. Dan Tuhan selalu katakan apa? Tuhan melihat tumbuh-tumbuhan dan mengatakan baik adanya. Melihat binatang-binatang baik adanya. Dunia baik adanya. Yang baik itu diciptakan buat apa? Bukan hanya sekedar supaya manusia bisa bertahan hidup, tapi juga untuk dinikmati. Lalu kenapa roti ini jadi godaan? Apa salahnya kalau Yesus mengubah batu menjadi roti? Yesus bisa gak mengubah batu menjadi roti? Tentu bisa. Gak ada apa-apa aja bisa ada roti, gak perlu batu untuk diubah menjadi roti. Dan kalau roti itu penting, lalu kenapa ini menjadi sebuah godaan? Nah, kita lihat ini menjadi sebuah godaan karena kalau Yesus mengubah batu menjadi roti, ini artinya Yesus mendengarkan iblis. Yesus mendengarkan iblis. Dan tentu perkataan iblis, godaan iblis
hadir lewat hal-hal yang baik tetapi disalahgunakan. Maka yang salah itu bukan rotinya, tetapi sikap manusia terhadap roti itu. Dan kalau kita melihat berbagai cobaan yang dilakukan setan pada Yesus, ditawarkan setan pada Yesus, apa aja godaannya? Pertama, mengubah batu jadi roti. Makanan, ini adalah hal yang baik. Yang kedua, Yesus mau diberi harta. Harta adalah hal yang baik gak? Anda mau harta gak? Tentu harta adalah hal yang baik. Uang adalah hal yang baik. Karena harta, berbagai hal dunia berasal dari Tuhan. Kalau Yesus bisa lompat dari menara yang tinggi tanpa luka, Yesus melakukan hal yang luar biasa. Melakukan hal yang luar biasa adalah hal yang baik atau tidak? Dan kalau manusia diberi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, Anda perlu lakukan enggak? Perlu lakukan. Yang salah itu bukan makanannya, yang salah bukan uangnya, yang salah bukan hal-hal luar biasa yang kita bisa lakukan karena rahmat Tuhan, karena Tuhan berikan kepada kita. Yang salah adalah sikap kita manusia ketika kita menyalahgunakan berbagai hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang baik ini justru karena baik menjadi cobaan, menjadi godaan. Kalau kita udah lihat ini adalah hal yang jelek, udah gak jadi godaan buat kita. Kita udah akan menjauh dengan sendirinya. Tapi justru karena kita melihat hal-hal ini sebagai baik, kita bisa menikmati. Ini jadi godaan, cobaan buat kita. Bagaimana dengan cobaan makanan? Makanan bisa membuat kita menjadi melekat pada hal-hal yang nikmat. Dalam hidup yang kita cari cuma hal yang nikmat saja. Lalu apa salahnya? Kalau kita hanya mengejar yang nikmat, lalu, nah ini sangat penting, ada banyak hal lain yang lebih penting dalam hidup yang kita tinggalkan, yang kita lupakan, atau bahkan kita jauhi. Hanya karena tidak nikmat, atau hanya karena buat kita jadi susah, kita menjauhinya. Kita maunya tinggal dalam zona nyaman. Kita tidak bisa keluar dari zona nyaman karena kita hanya mau enak terus, mau nikmat terus. Akibatnya kita jadi melekat pada kenikmatan itu, dan ada banyak hal baik yang hilang dari hidup kita. Makanya Yesus katakan, apa sabda Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Kata saja itu digaris bawahin, saja. Rotinya penting, tapi bukan hanya dari roti saja. Orang-orang yang mengejar kenikmatan makanan, apa akibatnya? Bisa jadi obes, sakit. Makan bukan membawa pada kehidupan dan kesehatan karena berbagai nutrisinya, tapi malah membawa pada kematian. Terlalu banyak gula akan membunuh kita. Orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan gak bisa berjuang. Anda tahu kalau anak-anak Anda dimanja terus-menerus, gak pernah mengalami godaan, cobaan, gak pernah dites, bisa hidup gak? Ada banyak orang
tidak tahu bagaimana menjalani hidup karena kesalahan orang tuanya. Anaknya dimanja terus, dibikin nikmat terus, gak usah berusaha, gak usah berjuang. Bagaimana bisa jalani hidup? Di sekolah gak usah ikut ujian, nanti mama bayar guru kamu supaya kamu bisa lulus naik kelas terus. Nah, datang ujian dalam hidup, gimana bisa lulus? Gak bisa. Terlalu banyak gula akan membunuh kita. Makanya yang salah itu bukan makanannya, tapi sikap kita terhadap berbagai hal yang baik itu. Maka di masa pantang dan puasa ini kita diajak untuk bersama Yesus menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini. Yang baik perlu diletakkan dalam perspektif yang benar, order yang benar, tingkatan yang benar, sehingga bukan membunuh kita tapi menjadi berkat. Makanan harusnya adalah berkat Tuhan, tapi karena disalahgunakan menjadi kutuk buat kita. Bukan jadi berkat tapi jadi kutuk. Bagaimana caranya? Harus ada proporsinya yang benar. Mana yang paling penting? Kalau Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari sabda Allah. Itu artinya ada perintah-perintah Allah yang menuntut kita untuk keluar dari kenikmatan kita, zona nyaman kita, belajar berkorban. Seperti Yesus mau berkorban. Kalau untuk melayani di gereja, itu artinya Anda harus mengorbankan jam istirahat Anda. Bersedia gak? Kalau untuk belajar kitab suci, Anda harus mengorbankan waktu untuk nonton Netflix. Bisa gak? Kalau untuk terlibat di gereja, Anda artinya harus menyisihkan sedikit pendapatan Anda yang biasanya dipakai untuk makan di restoran, kali ini untuk bantu orang-orang yang kesulitan dalam hidup. Bersedia gak? Jadi harus ada nilai pengorbanan dalam hidup. Dan tentu ini tidak mudah, tetapi bersama Kristus, dengan rahmat Tuhan, dengan bimbingan Tuhan, dengan terang Tuhan, kita bisa belajar berkorban, supaya lewat korban itu kita juga bisa memberi kenikmatan buat orang lain yang jauh membutuhkan kenikmatan itu lebih daripada kita. Satu santo yang luar biasa sebagai cerita penutup yang bisa menjadi contoh bagaimana menikmati hidup itu penting sekali, dan membantu orang supaya juga bisa menikmati hidup. Ini namanya Santo Yohanes Don Bosco. Santo Yohanes Don Bosco itu mengatakan dalam satu tulisannya, dia katakan, saya ini adalah seorang manusia yang sangat senang dengan sukacita, dengan kegembiraan, joy. Dia katakan itu secara sangat jelas. Dan saya berharap supaya saya bisa membuat orang-orang di sekitar saya itu jadi dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Dari dia masih kecil, dia udah buat orang lain seneng dengan melakukan berbagai atraksi-atraksi seperti di sirkus. Dari dia masih kecil. Tapi ternyata Yohanes Bosco ini masih kecilnya juga bukan punya hidup yang enak-enak saja. Karena papanya meninggal waktu dia masih sangat kecil, dan mamanya juga hidupnya miskin. Tapi dia katakan bahwa salah satu pengaruh yang paling besar kenapa buat dia hidup dengan sukacita itu jadi sangat penting adalah karena mamanya. Waktu papanya meninggal, mamanya itu memutuskan
memutuskan untuk memberikan hidupnya untuk anak-anaknya, sehingga juga mamanya nggak pernah menikah lagi, berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mamanya sadar bahwa untuk memberikan yang terbaik itu nggak cukup hanya dengan kerja keras, nggak cukup hanya dengan memberikan roti untuk hidup. Mamanya punya dedikasi, harus buat anak-anaknya penuh dengan sukacita. Caranya dengan memberikan mereka kasih yang berlimpah. Makanya Don Bosco sangat-sangat bersyukur akan keberadaan mamanya yang begitu mengasihi dia, selalu bikin dia senang, selalu buat suasana rumah sukacita, walaupun mereka hidup dengan sangat terbatas. Diceritain waktu Don Bosco masih kecil, dia itu tidurnya di lantai ya, karena keluarga mereka sangat susah. Tapi karena ada sukacita yang mengalir dari dalam hati mamanya, karena mamanya juga rajin berdoa, rajin baca kitab suci, itu yang menginspirasi Don Bosco. Anda perhatikan, miskin bukan berarti tidak bisa hidup dalam sukacita, karena ada rahmat Tuhan yang menyertai. Don Bosco bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh sukacita, dan itu dia bagikan lagi kepada banyak anak-anak terlantar. Makanya salah satu karya Don Bosco yang terkenal adalah orphanage, panti asuhan. Dan di panti asuhan ini anak-anak ini dibuat supaya hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dengan sukacita. Banyak temennya, ada drama-drama yang mereka bisa pertunjukkan, olahraga, berbagai kegiatan musik. Karena manusia perlu belajar menikmati hidup. Kita belajar dari Don Bosco bagaimana hidup perlu dinikmati, tapi yang lebih penting lagi adalah hidup dalam rahmat Tuhan yang membawa sukacita yang sesungguhnya. Amin.